Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik soleh dan soleha. Kenalin, nama Ustazah Risna Yunita. Hari ini Ustazah mau ajak kalian semua buat berpetualang ke masa lalu sambil belajar bahasa Inggris. Wah, pasti seru banget. Udah siap? Oke, yuk kita mulai petualangannya. Wow, lihat deh, kita udah sampai di sebuah kerajaan yang super megah. Coba perhatiin baik-baik ya gambarnya. Di sana ada raja, ada ratu, ada para pengawal juga. Menurut kalian nih, mereka tuh lagi pada ngapain ya? Kelihatannya sih mereka semua lagi sibuk sama urusan masing-masing. Nah, sekarang coba fokus sama kalimat ini. Kalimat ini tuh lagi cerita soal apa yang lagi dipakai sama sang raja, pas banget di momen itu. The king was wearing, yang artinya sang raja sedang mengenakan. Nah, ini dia nih kunci rahasia kita buat cerita tentang masa lampau. Nah, nama keren dari rumus ajaib yang barusan kita intip itu adalah past continuous tense. Wih, namanya kayaknya susah banget ya. Jangan takut dulu. Sebenarnya ini gampang banget kok. Intinya, kita pakai rumus ini buat menceritakan sesuatu yang sedang terjadi, tapi kejadiannya itu di waktu yang sudah lewat. Misalnya kemarin atau tadi pagi. Nah, ini dia pertanyaan yang bagus banget nih. Di rumus tadi kan ada kata was sama were. Artinya sih sama, tapi pakainya beda-beda. Kira-kira kapan ya kita harus pakai was dan kapan kita harus pakai were? Penasaran kan? Yuk kita bongkar rahasianya. Ini dia jawabannya. Gampang banget. Ingatnya gini aja, kita pakai was kalau orang atau bendanya itu sendirian, alias cuma satu. Misalnya I, aku, he, dia laki-laki, atau the queen, ratu. Kan cuma satu orang tuh. Nah, kita pakai were kalau orang atau bendanya itu rame-rame, lebih dari satu. Contohnya we, kita, they, mereka, atau the soldiers, para pengawal. Kan banyak ya? Oh ya, ada satu yang spesial nih, you atau kamu. Walaupun kamu itu satu orang, you itu selalu pakainya were ya. Jadi, ini dia resep lengkap dari rumus ajaibnya. Gampang kok. Pertama, sebutin dulu subjeknya, alias siapa yang lagi kita ceritain. Terus pilih deh pasangannya, was atau were. Ingat ya, sesuaiin sama jumlahnya. Terakhir, kata kerjanya jangan lupa ditambahin ing di belakangnya. Tuh lihat contohnya, the queen was wearing dan the soldiers were guarding. Gampang kan? Oke jagoan, kita lanjut ke tantangan berikutnya ya. Coba sekarang alihkan perhatian kalian ke mahkota sang ratu yang cantik banget itu. Kalau kita mau bilang sebuah mahkota emas yang indah dalam bahasa Inggris, mana ya urutan kata yang benar? Apakah a golden beautiful crown atau a beautiful golden crown? Ayo coba tebak dulu. Ternyata nyusun kata sifat itu ada aturannya juga loh, nggak boleh asal-asalan. Ini dia rumus rahasianya. Kita harus selalu mulai dari opini atau pendapat kita, misalnya kata beautiful atau indah, itu kan pendapat. Nah, baru setelah itu kita sebutin deh fakta-faktanya, kayak ukurannya, terus warnanya, baru deh bendanya. Jadi inget ya, opini dulu, baru fakta. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah a beautiful golden crown. Yeay, keren! Kenapa? Soalnya beautiful itu kan opini kita, dan golden itu warnanya, alias fakta. Jadi opini harus ditaruh di depan. Kalian memang hebat. Nah, sekarang waktunya kita uji kemampuan. Seberapa jago kalian setelah berpetualang bareng Ustazah berhari ini? Ustazah udah siapin nih tantangan kuis kerajaan. Siapin jawaban terbaik kalian ya. Semangat! Pertanyaan nomor 1. The soldiers bla 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 guarding the gate. Para pengawal menjaga gerbang. Ingat ya, kata kuncinya ada di soldiers. Ada huruf S di belakangnya. Itu artinya pengawalnya banyak. Nah, kalau banyak pasangannya apa ya? A. Was, B. Is, C. Were, atau D. Are. Ayo dipikirin. Yes, jawaban yang benar adalah C. Were. Keren banget, tepat sekali. Karena soldiers itu artinya banyak, jadi pasangannya harus were. Mantap. Lanjut ke pertanyaan kedua. The knight had a shield. Sang kesatria punya sebuah perisai yang kecil, bundar, dan terbuat dari perak. Hayo, ingat lagi nggak rumus urutan kata sifat yang tadi? Kita mulai dari ukuran, terus bentuk, baru deh bahan atau warnanya. Kira-kira mana ya jawaban yang paling benar? Kalian luar biasa. Jawabannya adalah B, small round silver. Pas banget urutannya. Ukuran small, terus bentuk round, baru deh bahannya silver. Wah, kalian beneran udah nguasain semua rumus rahasianya nih.
Wah, petualangan kita hari ini seru banget ya. Nah, sebelum selesai, yuk kita ingat-ingat lagi 2 hal paling penting yang udah kita pelajarin. Pertama, kalau mau cerita soal kegiatan yang sedang terjadi di masa lalu, selalu gunakan was atau were ditambal kata kerja yang ada akhiran ing-nya. Kedua, jangan sampai lupa urutan ajaib kata sifat ya. Selalu mulai dari opini, baru deh diikuti fakta-fakta seperti ukuran, bentuk, dan warna. Nah, sekarang giliran kalian yang jadi pencerita. Coba deh tulis di kolom komentar, apa sih yang sedang kalian lakukan kemarin sore? Coba pakai rumus yang tadi kita pelajari ya. Misalnya, I was reading a book, atau we were playing football. Ustazah penasaran banget nih sama cerita kalian. Terima kasih banyak ya sudah ikut berpetualang seru hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.